Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman yang lain? Sudah sangat pahamkah? Ya, silakan Ibu. Pak Denny, saya nambahkan tadi, kan si Arkadius tadi nanya buku ya, buku pandemi. Mungkin yang lain-lain pun beberapa kan memang ada judulnya yang terkait ini juga yang saya setujuin ya. Jadi kalau memang buku nggak ada, boleh cari sumber internet. Tapi ingat, sumber internet yang boleh itu dalam bentuk jurnal, ya, dalam bentuk jurnal online. Jangan tulisan di blog, jangan tulisan di blog. Berita-berita online jangan. Kenapa ya? Karena mereka kadang tuh kalau kalian lihat blog aja, kadang kan kopas-kopas gitu isinya, nggak jelas siapa penulis aslinya dari awal tuh siapa. Tapi kalau misalkan sudah dituliskan dalam jurnal, berarti kan sudah bertanggung jawab lah yang menulisnya itu sudah tahu dari mana-mana sumbernya, gitu ya. Jadi untuk yang lain pun kalau bukunya nggak ada, nggak apa-apa. Nggak apa-apanya itu gini maksud saya, ambillah dari sumber online-nya tapi berupa jurnal gitu ya, jurnal-jurnal atau artikel ilmiah yang memang jelas siapa penulisnya atau segala macam. Oke, itu aja Pak Dedi. Ada lagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya? Dipersilakan. Oke, silakan. Siapa tadi? Aprilia. Aprilia dulu. Oke. Aprilia dulu. Ya Bu, saya mau tanya Bu. Kalau kan saya penelitiannya di perkantoran nih Bu, kan nggak ada buku-bukunya itu ya gitu. Nanti saya bisa ambil dari jurnal kantornya gitu Bu. Kan pastinya kalau di perkantoran kayak gitu nggak ada bukunya kan Bu. Sebentar. Aprilia boleh ditampilkan wajahnya? Iya. Teman-teman yang ingin bertanya tolong ditampilkan wajahnya ya. Nah, oke. Maaf Bu. Oke, silakan. Diulang pertanyaannya. Penelitian saya nih di perkantoran gitu Bu, otomatis tidak ada bukunya kan Bu. Bisa saya minta kantoran gitu. Oke. Gimana Pak Dedi, langsung saya jawab? Ya, silakan Ibu, silakan. Aduh, sorry agak gangguan ya, rumah saya di samping masjid sudah mau mulai ini. Oke, saya jawab cepat saja. Jadi kayaknya nggak mungkin juga kalau misalkan penelitian di perkantoran terus nggak ada bukunya. Jadi yang kita cari bukunya ini terkait dengan variabelnya. Judul kalian tuh variabelnya apa? Kalau misalnya tentang kepuasan konsumen, berarti ya harus dicari teori-teori yang berkaitan dengan kepuasan konsumen. Bisa berupa ada materi di dalam sebuah buku atau mungkin di jurnal-jurnal seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya sih kayaknya nggak mungkin juga nggak ada di buku karena meneliti di perkantoran gitu. Yo, kita bukannya pinjam buku dari kantornya, enggak, tapi lihat variabelnya itu apa. Baru kita cari sumber-sumber atau apa sih namanya pustakanya itu terkait dengan variabelnya. Bukan dari maksudnya buku bukan minjem buku di kantor atau di tempat penelitian ya. Oke. Aprilia udah paham ya? Jadi paham. Ya, lihat variabelnya. Bukan karena neliti di kantor harus buku tentang perkantoran gitu. Jadi lihat variabelnya apa yang diteliti. Bukan objek penelitiannya, tapi variabel penelitiannya. Oke, yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Saya Pak. Oke, yuk silakan. Haji. Ya, kasih atas waktunya. Ini Bu, tadi ada Ibu bahas tentang bab-bab. Nah, untuk bab-bab ini bab 1, bab 2, bab 3 Pak, ada minimal halamannya Bu? Minimal halaman per bab atau di proposal ini ada minimal 30 lembar atau di bab pertama ini ada 5 halaman lah minimalnya. Mungkin itu. Gimana Pak Dedi? Nggak ada lagi ya? Saya langsung jawab dulu aja. Ya, silakan Ibu. Oke, jadi kalau per babnya sih tidak ada batasan ya, tidak ada batasan, istilahnya yang sesuai saja. Tentunya pasti bab 2 itu jelas lebih banyak daripada bab 1 dan bab 3. Tapi biasanya di bab 1, 2, 3 itu nanti totalnya kalau nggak salah sekitar 35-an ya. Tapi nanti di buku panduan dilihat aja lagi, tapi sekitaran itu. Karena nanti kalau ditambah bab 4 dan bab 5 untuk ekonomi itu biasa minimalnya sekitar 60-an halaman.
Ya, jadi kalau untuk per babnya enggak, tapi proporsional aja. Biasanya emang bab 2 yang paling banyak. Tapi bab 1 ya jangan juga cuman 2 lembar gitu ya. Itu kan enggak menceritakan apa-apa. Sudah Pak Dedi? Oke. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Saya Bu. Iya. Silakan Yulianus. Iya, terima kasih waktunya pada Bu Tri dan Pak Rojak. Jadi saya mau bertanya Bu, ini kan judul proposal kan sudah di ACC. Nah, biasanya itu kita mengerjakan sampai bab 3 nih. Dan proposalnya itu biasanya ada perubahan judul diminta sama dosen pembimbing. Saya tahu infonya tuh dari kakak tingkat tahun ini. Itu yang menjadi perubahan judulnya itu kenapa? Apa harus ngulang lagi dari bab satunya itu atau gimana? Mungkin Pak Rojak mau bisa. Iya, Pak Rojak mungkin bisa memberikan pencerahan sedikit, Pak. Iya, jadi kan begini, judul yang sudah dibuat oleh mahasiswa ya, dan disetujui di program studi ya, untuk variabelnya itu kemarin sudah saya sampaikan ke dosen pembimbing untuk tidak dirubah variabelnya ya. Kemudian kalau penambahan mungkin kata-katanya mau ditambahi ya silahkan, tetapi variabelnya itu ketidakpercayaan. Nah kemudian dilanjutkan, kalau nanti mereka sudah disetujui, maka ujiannya nanti kan dilakukan oleh pembimbingnya, pembimbing 1 dan pembimbing 2. Kalau itu pun nanti sudah selesai dinyatakan lulus, kan nanti untuk skripsi, sepanjang itu nanti judul tidak sama, itu kan bisa dilanjutkan untuk skripsi, untuk bab 1, bab 2, dan bab 3, kan begitu ya. Jadi tidak ada sebenarnya dosen-dosen kita yang juga seenaknya akan merubah judul ya, yang sudah kita setujui. Seandainya nanti ada dosen, ada pembimbing misalkan yang mempersoalkan judul dan lain-lain, tolong adik-adik mahasiswa itu bisa berkonsultasi dulu di kami, ke Bu Tri atau ke kami selaku dekan, nanti yang akan mengkomunikasikan kepada dosen pembimbingnya. Nah itu ya barangkali yang perlu saya tambahkan. Silakan Mas Dedi dilanjut. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Oke, masih adakah yang ingin bertanya? Kalau masih ada, saya persilahkan. Iya, ini mau maghrib masalahnya. Sudah maghrib, di rumah saya sudah ada. Ya, sudah. Atau kita stop dulu. Kita stop dulu. Nanti teman-teman silahkan masuk kembali atau tetap stay di sini. Setelah maghrib, yang masih punya pertanyaan, kita bisa tanya jawab lagi, ya. Jadi kita break dulu sementara lewat maghrib. Nanti selesai maghrib jam 7 atau sebelum jam 7. Atau gini aja Mas Dedi. Ya. Barangkali saya tangkap tadi kan sudah banyak hal tadi yang sudah disampaikan. Kemudian nanti ini pertemuan kita sampai di sini aja dulu, nggak apa-apa. Kemudian nanti saya minta tolong Mas Dedi atau Bu Tri ya, atau saya juga bisa nanti SK pembimbingan nanti dikirim di WA grup 1. Kemudian rencana kegiatan kita dikirim ke grup. Panduan kita kirim di grup ya. Kemudian nanti silakanlah mahasiswa ini dalam waktu beberapa hari ini kan sambil melihat, sambil dibaca-baca ya, sambil apa yang bisa dilihat. Yang paling penting lagi nanti, tadi saya lihat sudah Mas Dedi kan bagus, sudah membuatkan grup di masing-masing pembimbing. Silakan setelah SK nanti dilihat, mahasiswa bisa masuk ke dosen pembimbingnya masing-masing. Disitulah nanti ketika sudah dibuatkan SK, mahasiswa bisa berkomunikasi baik dengan dosen pembimbing. Ingat pesan saya selaku dekan, gunakanlah bahasa dengan baik, komunikasi dengan baik kepada dosen pembimbing. Karena yang Anda hadapi adalah dosen pembimbing. Ya. Anggap aja orang tua Anda. Ya. Jangan Anda misalkan nanti mau komunikasi, halo, jangan, itu awas kamu ya, nanti kalau saya dengarkan ya Bu ya. Ketika Anda nanti mau konsultasi dengan dosen pembimbing, di prolog pembuka ada kayak teman selevel, pasti juga Anda akan dari persoalan. Sekali lagi Bapak tidak ingin bahwa di dalam proses pembimbingan itu Anda ada masalah. Berarti yang Anda harus lakukan adalah Anda harus bersikap ramah, Anda harus bersikap sopan,
tentunya Anda harus mampu menyesuaikan diri. Ya, itu apa yang disampaikan tadi ikuti saja ya. Harapan kami sekali lagi bahwa di seminar proposal ini semuanya juga bisa menyelesaikan dengan baik. Barangkali itu aja ya Mas Dedi ya. Silahkan nanti sekali lagi itu diupload saja semuanya. Kalau nanti mereka ada pertanyaan-pertanyaan juga di grup seminar itu kan bisa ditanyakan di situ. Di dalam juga ada Putri, di dalam juga ada saya. Tapi nanti ketika misalkan kita cari waktu yang lain mungkin masih ada persoalan lagi, kita juga bisa buka di ruang saya ya. Nah ini sudah maghrib. Barangkali itu Mas Dedi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Rojak dan Ibu Tri atas waktunya sore ini untuk memberikan informasi terkait dengan kegiatan seminar proposal. Oke, saya rangkum sedikit. Teman-teman, setelah ini silahkan nanti Ibu Tri akan share semua yang terkait dengan seminar proposal, mulai dari buku panduan, SK pembimbing, dan lain-lain. Setelah itu silahkan segera masuk ke dalam grup yang sudah saya buat. Kalau ada yang tidak termuat, misalnya ternyata grup bimbingannya masih kurang, silahkan nanti komunikasi kita lewat WA ya, lewat WA. Terus yang paling ingin saya tekankan adalah teman-teman tolong, karena semester 7 sangat susah komunikasinya dengan kita, walaupun saya sudah share di grup dan segala macam, terkadang ada mahasiswa yang tidak mengisi dan mengisi apa segala macam. Link apapun yang kita lempar di grup itu penting, karena kondisinya adalah kita dalam kondisi tidak bertatap muka. Sehingga ketika ada link apapun itu tolong segera diisi. Jadi hematnya adalah setiap saat kalian harus ngecek. Informasi apapun biasanya kita akan share di sekitar setelah maghrib gitu ya. Jadi setelah maghrib boleh dicek handphonenya, oh ada info apa dari kampus gitu. Sehingga tahu, oh ada info ini supaya cepat ya. Mungkin itu kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih banyak atas waktunya sore ini teman-teman. Setelah ini boleh lab dari grup. Sekali lagi terima kasih Ibu Tri, Pak Rojak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu.